Tapi pun, perkenalkan saya Kusnul Kohati SPD dari SD Negeri 01 Waidinte, Kecamatan Dente Tradas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022. Saat ini saya akan mempresentasikan kegiatan peer teaching yang saya laksanakan di kelas 6 pada materi tema 4 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak hebat. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Iya, Bu. Ya, oke. Hari ini karena semuanya sudah sehat, sudah masuk, Bu Guru mau periksa nih. Siapa sih yang hari ini datang paling awal? Oke, Bu Guru lihat ya, ini absennya yang paling awal siapa hari ini? Oh, datang paling awal Irawati. Ya, karena hari ini Irawati sudah luar biasa. Bu Guru minta tolong Irawati bantu periksa kerapian kelas kita. Apakah semuanya sudah rapi, Irawati? Itu Bu, Evi. Tolong dibenerin, Evi. Ya, Bajumu Evi, belum tolong begitu dirapikan, rapi. Evi. Kerah Ya, bajunya. Oke, Ya, Bu. Dila sudah oke. Henny sudah oke. Sudah semua oke, Bu. Oke, terima kasih Irawati. Karena hari ini semuanya sudah siap untuk belajar. Selanjutnya, Bu Guru minta tolong Mbak Heni, tolong bantu Bu Guru untuk memimpin doa ya Mbak Heni. Siap, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Bu. oke. Terima kasih Mbak Heni. Nah, Sama, Ibu. anak-anak, supaya kita hari ini lebih semangat lagi belajarnya, kita akan mengawali kegiatan pagi ini dengan menyanyikan lagu yang luar biasa, yaitu Apa, Bu? lagu Maju Tak Gentar. Semuanya bisa Oh. mengikuti ya? Bisa, Bu. Sudah pernah mendengar lagu ini sebelumnya? Pernah, Sudah, Bu. Bu. Ya, Sudah, oke. kan Kalau gitu sekarang dalam kita menyanyikan membangunnya. lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Luar biasa sekali. Anak-anak telah menyanyikan dengan semangat lagu Maju Tak Gentarnya, ya. Ya, anak-anak, lagu Maju Tak Gentar ini diciptakan oleh C. Simanjuntak. Ya, lagu ini mengandung amanah, yaitu agar kita itu menjadi orang yang berani, ya, berani dalam membela kebenaran. Kemudian pada syair selanjutnya kita diajak untuk bergerak serentak untuk menang. Nah, sama dalam pembelajaran kali ini, karena anak-anak belajar dalam kelompok, jadi semua anggota kelompok harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Sehingga nanti belajarnya itu bisa lebih nyaman dan hasil belajarnya akan lebih baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran yang ketiga. Ya, namun sebelumnya kita akan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, oke, kemarin kita sudah belajar tentang sel surya, ya kan? Ya, kemarin anak-anak sudah paham kan
Sel surya itu apa? Ya, sel surya itu adalah lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, ini contoh sel suryanya ya nak ya, kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, materi hari ini itu juga terkait nak dengan sel surya karena hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasinya itu nanti berjudul teknologi hijau di era globalisasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang kompor tenaga surya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari materi-materi tersebut? Tujuannya adalah yang pertama itu anak-anak mampu menelaah ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat, ya. Kemudian anak-anak mampu merumuskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dengan kosakata yang baku dan sistematis, ya. Selanjutnya, anak-anak diharapkan mampu menguraikan manfaat alternatif energi listrik dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan mandiri. Nah, apa sih manfaat yang akan anak-anak peroleh dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajari materi tersebut? Yang pertama, dengan mempelajari teks eksplanasi tentunya kemampuan literasi anak-anak akan meningkat, ya. Kemudian dengan mempelajari kompor tenaga surya, anak-anak akan memiliki keterampilan hidup, ya. Jadi misalnya di rumah kan anak-anak mau masak, ternyata gasnya habis, ya kan? Anak-anak nggak akan bingung lagi karena anak-anak bisa menciptakan kompor tenaga surya untuk memasak, ya. Oke. Nah, anak-anak, materi hari ini itu Bu Guru sajikan dalam bentuk video. Ada 2 buah video yang harus anak-anak amati dengan seksama. Kenapa? Karena di akhir video, ya, itu Bu Guru punya pertanyaan, ya, yang harus anak-anak carikan pemecahannya, ya. Jadi menyimaknya harus dengan konsentrasi penuh, ya. Harus dengan seksama. Oke? Baiklah, sekarang kita simak video yang pertama. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan 2 hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia adik-adik. Nah, kita kadang kurang sadar akan masalah lingkungan adik-adik. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, PLTS ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Kok di sini ada titik-titik Kak Citra? Nah, nanti kita akan melengkapi teks eksplanasi ini adik-adik. Lalu fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan itu semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, seharusnya isi dari titik-titik ini apa adik-adik? Biasanya paragraf kedua itu adalah deret penjelas. Berarti nanti harusnya isi dari paragraf kedua ini yang titik-titik ini menjelaskan tentang PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Lengkapi teks eksplanasi tersebut hingga menjadi satu teks yang utuh. Udah. Kita harus ingat dulu,
Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ciri-cirinya apa? Paragraf pertama itu pernyataan umum atau topik masalah yang akan disajikan. Lalu paragraf kedua itu berisi deret penjelas, fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Lalu paragraf ketiga itu berisi simpulan, pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Nah, di sini Kak Citra sudah membuat pelengkap dari bacaan tadi ya adik-adik ya. Tadi kan ada titik-titik. Nah, terakhir itu menjelaskan tentang PLTS. Karena di paragraf kedua berarti itu isinya deret penjelas. Nah, Kak Citra menuliskan tentang PLTS. PLTS itu menggunakan energi tanpa batas yaitu cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik jenis ini tidak menimbulkan polusi, aman dan biaya perawatannya murah. PLTS ini terdiri dari panel-panel tipis yang terbuat dari semikonduktor yaitu silikon. Panel surya biasanya disusun dua yaitu lapisan silikon tipe P yang bermuatan positif dan tipe N yang bermuatan negatif. Ketika terkena panas dari cahaya matahari, kedua bahan ini akan terhubung sehingga muatan negatif pada lapisan tipe N akan mengalir menuju muatan positif pada lapisan tipe P. Hal ini yang kemudian membentuk medan listrik. Nah, pada sistem PLTS ini terdapat controller, baterai atau aki, inverter agar dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Nah, itu tadi pelengkap dari teks eksplanasi tadi adik-adik. Nah, sekarang mengapa kita tidak mencoba membuat kompor tenaga surya? Memang bisa Kak membuat kompor tenaga surya? Bisa adik-adik, perhatikan ya langkah-langkah berikut ini. Bukankah negara kita cukup merata limpahan sinar mataharinya? Meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, setidaknya kita bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas dengan membuat kompor tenaga surya adik-adik. Nah, inilah kompor sederhana tenaga surya. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah 2 kotak berbahan kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Lalu kita butuh koran atau sobekan kertas konstruksi berwarna hitam, 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, pembungkus makanan berbahan aluminium atau plat logam. Aluminium foil bisa pula digunakan tetapi akan cepat kotor dan sering diganti. Lalu kita butuhkan plester atau perekat karet, 8 buah tangkai penyangga ya. Lalu ada lem tahan panas yang kuat daya rekatnya. Nah, langkah-langkah kerjanya bagaimana? Tempatkan, tadi kan ada 2 kotak ya. Kotak kecilnya itu di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas adik-adik. Jadi di antara ini ya, di tengah-tengah sini, di antara kotak yang besar dan kotak yang kecil itu dimasuki koran atau kertas adik-adik. Alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Nah, ini ya dilapisi dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas pada kotak adik-adik. Lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Jadi kartonnya harus diberi plat aluminium adik-adik ya, seperti ini plat aluminium. Nah, ini 4 kartonnya seperti ini nanti, jangan sampai berkerut. Pasanglah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan kira-kira 45 derajat. Ini seperti ini ya bentuknya. Lalu langkah berikutnya adalah gunakan tangkai penyangga.
di bagian setiap pelat pemantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Lalu kalian bisa menaruh panci makanan dalam kotak. Tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Otomatis ini sudah menjadi kompor atau oven tenaga surya adik-adik. Nah, itulah tadi video pertama dari Kak Citra. Nah, anak-anak juga bisa menyimak video fullnya itu di YouTube-nya Kak Citra ya, pada link di bawah ini ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan kegiatan percobaan membuat kompor tenaga surya ya. Simak baik-baik ya anak-anak. Siapkan 2 buah kotak kardus dengan ukuran yang berbeda. Sobekkan kertas karton yang sudah dilapisi dengan kertas berwarna hitam, aluminium foil, kayu penyangga, gunting, penggaris, dan double tape. Perhatikan ya cara membuatnya. Lapisi kardus dengan aluminium foil. Masukkan kertas karton yang sudah dilapisi dengan kertas warna hitam ke dalam kardus. Masukkan kardus yang telah dilapisi oleh aluminium foil ke dalam kardus yang berukuran lebih besar. Masukkan potongan kertas ke sela-sela kardus. Saya akan mencoba dengan melelehkan mentega. Karena cuacanya kurang mendukung, jadi mencairnya agak lama. Setelah menunggu sekitar 5 menit, menteganya sudah mulai mencair. Sudah meleleh nih. Ya, oke. Itu tadi 2 buah video tentang teks eksplanasi dan kompor tenaga surya ya. Nah, sekarang Bu Guru punya 4 buah pertanyaan ya. Yang pertama, ya, dapatkah anak-anak menelaah ciri-ciri kosakata baku yang digunakan pada teks teknologi hijau di era globalisasi? Dapatkah anak-anak merumuskan informasi penting untuk melengkapi paragraf kedua pada teks teknologi hijau di era globalisasi? Kemudian, dapatkah anak-anak menguraikan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat? Dan yang terakhir, dapatkah anak-anak menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif listrik ya. Oke, kalau begitu sekarang anak-anak kita bagi tugas ya. Kita bagi tugas, anggota kelompoknya kita bagi ya. Karena anak-anak sudah punya kelompok, tinggal kita bagi tugasnya aja ya. Silahkan anak-anak ditentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya hari ini. Kemudian siapa yang menjadi notulennya, ya kan? Kemudian siapa yang menjadi juru bicaranya, ya. Nah, hari ini ada 2 kegiatan yang harus anak-anak lakukan, ya. Yang pertama yaitu anak-anak harus melaksanakan diskusi, ya, untuk menyelesaikan yaitu paragraf kedua. Jadi anak-anak boleh mencari informasi dari bahan ajar, dari buku siswa ya, untuk melengkapi paragraf yang kedua. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Citra ya. Paragraf kedua itu adalah deret penjelas
ya, yang diakhiri dengan kata PLTS. Jadi artinya anak-anak diminta untuk menjelaskan apa itu PLTS. Bu Guru yakin anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, kemudian setelah berdiskusi, nanti anak-anak itu harus mengerjakan proyek, yaitu percobaan membuat kompor tenaga surya. Ya, nah anak-anak silahkan disiapkan tadi bahan-bahannya ya sesuai yang dijelaskan oleh Kak Citra. Ya, kemudian langkah-langkah kerjanya seperti apa? Langkah-langkah kerjanya sudah ada di LKPD. Jadi anak-anak tinggal mengikutinya saja. Kalau kurang jelas ya atau masih belum paham, anak-anak boleh bertanya sama Bu Guru. Ya. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini sekarang kita sepakati ya waktunya ya. Jadi kita sepakati saja waktunya yaitu adalah 30 menit ya. Jadi silahkan nanti anak-anak bekerja kelompok, kerjasama, tanggung jawab masing-masing petugas ya, apa tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Kita akan melakukan kegiatan diskusi. Ayo silahkan anak-anak berdiskusi bersama anggota kelompoknya masing-masing ya untuk mencari kalimat dengan kosakata baku yang tepat untuk melengkapi teks eksplanasi pada paragraf kedua ya, pada teks teknologi hijau di era globalisasi ya. Oke, silahkan berdiskusi. Nah, coba anak-anak sudah bisa dibuka LKPD-nya? Ya, di LKPD ada dua kegiatan ya yang harus kalian lakukan ya. Nah, nanti anak-anak silahkan mencari informasi, baik dari bahan ajar maupun dari buku siswa. Nah, karena hari ini kita belajarnya daring, anak-anak juga bisa tuh cari informasinya dari Google. Boleh ya, Bu? Boleh, kan kita sekarang ini belajar di era teknologi, jadi kita harus manfaatkan. Sekarang silahkan anak-anak kumpulkan informasinya ya dari apa tadi? Dari apa Dari saja bahan tadi? ajar, Bu, dari bahan buku, ajar, boleh dari dari internet buku kan, Bu? siswa, dan dari internet. Internet. Oke, baiklah. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Iya, Mulai, Bu. silakan berdiskusi. Ayo, kelompok Dila dan Eva dan Heni, silakan. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Ya, Ini jadi saya hari lagi ini nulisnya, tugasnya Bu. ada dua ya. Yang pertama tadi kita melengkapi Iya. paragraf ya. Ingat paragrafnya adalah paragraf atau teksnya adalah teks eksplanasi. Berarti harus menggunakan kosakata yang baku ya. Kosakata baku itu taunya dari mana? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya. Iya. Ayo coba kira-kira lanjutannya dari paragraf tadi itu apa? Kalimat yang untuk melengkapi. Ingat tadi yang kosong itu di paragraf kedua. Ya, kalau paragraf kedua itu apa? Dalam teks eksplanasi. Kalau paragraf pertama itu tentang pernyataan umum dari topik masalah yang disampaikan. Kalau paragraf kedua itu adalah deret penjelas. Jadi anak-anak itu harus mencari informasi ya yang berupa fakta atau pembuktian ya atau proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis ya. Tadi yang dibahas tentang PLTS. Silahkan tuh cari informasinya di Google boleh, di bahan ajar juga ada, di buku siswa juga lengkap, silahkan dicari ya. Di Google, Bu, biar saya buka Google ini. Boleh. Iya, kita kan memanfaatkan teknologi. Ini juga kita udah, Bu, itu Eva udah cari. Iya. Udah ketemu belum, Pak?
Nyari apa? Ya, kalau Irawati bagaimana Irawati? Kira-kira kalimat penjelas apa sih yang bisa kita buat untuk melanjutkan paragraf yang kedua, yaitu menjelaskan tentang PLTS ya, atau pembangkit listrik tenaga surya. Oke, saya bacakan ini, Bu. Oh, nanti. Sekarang Mas- kerjakan dulu, diskusi dulu dengan temannya. Oke, Bu. Oke. Ya, Irawati tadi sama Evi ya. Iya, sama Evi, Bu. Evi Triani. Ya, ayo konsentrasi, semangat mencari informasinya. Oke, 3 menit lagi ya. Udah, Bu. Sudah? Kelompoknya Irawati bagaimana? Kalau teks eksplanasinya udah didapat, Bu, sambungannya. Oh, sudah. Oke. Sudah, Kalau Bu. sudah, sekarang kita akan sambungkan ya. Oke, silahkan kirimkan jawabannya ya. Oh, sudah mengirim. Nah, ini Iya. dia jawaban anak-anak rupanya. Hebat sekali anak-anak ini. Cepat sekali ya menggunakan teknologi ya. Menurut Mbak Eva, mencari informasi menggunakan buku ya atau menggunakan browser pakai internet itu lebih efektif yang mana Mbak Eva? Kalau menurut saya ya Bu, itu lebih efektif menggunakan internet dari Google karena hasilnya lebih cepat didapatkan, bisa dalam hitungan menit. Dan semua informasi lengkap beserta dengan gambar dan keterangannya. Iya, Bu. Wah, mantap sekali penjelasannya Mbak Eva. Keren loh Mbak Eva ini. Jadi benar ya anak-anak, teknologi itu ya bisa kita manfaatkan. Jadi kita tidak perlu takut untuk menggunakan handphone ya. Jadi ada ya mungkin kita sering mendengar ya di TikTok atau di Facebook, oh kalau main HP bisa matanya sakit. Betul, main HP itu kalau terlalu lama, tidak terkontrol waktunya bisa membuat mata kita sakit. Tetapi kalau kita gunakan untuk belajar, kita atur waktunya, itu tidak akan membuat kita sakit, tapi justru membantu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, Ya. Bu. Benar, Bu. Oke, kalau begitu sekarang kita cermatin dulu ya teks eksplanasinya. Ini yang sudah anak-anak kirimkan, sudah Bu Guru gabungkan di sini. Nah, teks eksplanasi ini terdiri dari berapa paragraf Mbak Eva? Ada 3 paragraf, Bu. Iya, betul sekali. Mbak Heni, paragraf Iya, Bu. pertama ini tadi merupakan apa, Mbak? Itu ya, Diawali Bu. dari huruf T. Ayo, teks eksplanasi itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu diawali dari huruf T. Apa tadi? Apa ya, lu? Ya. Apa tadi? Pak, Bu. Toh? Dari topik ya, Bu. Iya, betul Aduh. sekali. Jadi teks Topik eksplanasi umumnya ya, Bu. iya, betul sekali. Jadi teks eksplanasi itu strukturnya mempunyai 3 buah paragraf. Paragraf pertama ini merupakan topik umum, ya. Bu, topik sama tema sama nggak, Bu? Oh, beda, Nak. Kalau tema itu secara keseluruhan, ya. Oh, Keseluruhan iya, dari Bu. paragrafnya itu menceritakan tentang apa. Tapi kalau topik itu sama dengan ide pokok seperti itu. Oh, ide dari Ya. cerita ini ya, Bu. Dari teks ini berarti ya, Bu. Iya. Oh, iya, Bu. Nah, struktur teks eksplanasi tadi yang pertama adalah apa tadi, Eva? Oh, Iya, Bu. Tadi struktur teks eksplanasi tadi yang pertama apa namanya? Yang terdapat pada paragraf pertama tadi apa namanya? Topik loh, topik Eva. umum loh, Eva. Halo, Eva. Iya, Bu. Aduh. Iya, coba disebutkan tadi apa, Eva? Topik umum. Topik, Bu. Topik
Utama. Iya. Eh, Topik itu umum. Yang kedua saya, Bu. Yang kedua, paragraf isi yang kedua saya. Iya, apa tadi kalau yang kedua Irawati? Kalau tidak salah penjelas ya, Bu. Iya. Dalam teks eksplanasi itu ada yang namanya deret penjelas. Deret penjelas. Iya. Nah, deret penjelas ini tadi berisi tentang apa tadi? Diawali dari huruf F, apa tadi? Fakta, Bu. Fakta, ya. Fakta atau pembuktian. Selanjutnya, ya, selanjutnya yang ketiga. Struktur yang ketiga ini dalam teks eksplanasi ini disebut apa? Kesimpulan. Kesimpulan. Iya, hebat sekali loh Eva hari ini, luar biasa ya. Konsentrasi Konsentrasi. sekali. Iya, paragraf yang ketiga dalam teks eksplanasi itu disebut simpulan. Nah, karena tadi anak-anak sudah melengkapi paragrafnya, sekarang kita akan membaca paragraf ini. Membacanya kita gunakan metode khusus anak-anak, yaitu Gimana, metode guided reading. Anak-anak pernah dengar guided reading? Belum, Bu. Baru readingnya aja, Bu, yang saya tahu. Pernah dengar kata tour guide? Tour guide? Tahu, Bu. Pernah, Tahu. Bu. Iya, Di guide tempat itu saya apa? banyak, Bu. Ada tour guide, guide. Bu. Iya, kalau tour itu kan perjalanan. Kalau guide apa? Itu ya, Bu. Pemandu. Pemandu ya, Bu. Pemandu. Benar sekali. Pemandu. Nah, kalau guided reading itu berarti panduan Membaca. ya. Nah, hari ini kita akan cermatin dulu nih paragrafnya. Paragraf yang pertama topiknya ini tentang apa? Nah, untuk mencari topik ya, itu ada triknya nak-nak ya. Kalau kita baca semuanya paragraf ini, kita akan waduh banyak banget ini tulisannya. Iya, Tapi benar. dengan menggunakan metode guided reading, anak-anak bisa menemukan informasi dengan cepat. Nah, caranya bagaimana? Untuk membaca teks eksplanasi ini, anak-anak cukup baca dulu ini. Ini namanya kalimat apa, Nak? Kalimat utama, Bu. Sama, Bu. Kalimat utama atau kalimat Kalimat pertama, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, untuk memahami teks eksplanasi dengan metode guided reading, yang pertama harus anak-anak lakukan adalah membaca kalimat pertamanya. Ya, baca apa Terus, tadi? Bu, kalimat pertama. Pertamanya. Setelah membaca kalimat pertamanya, yang kedua adalah membaca kalimat yang di sini. Nih, berarti kalimat apa ini? Terakhir, Bu. Jelas. Iya, kalimat Kalimat terakhir. Ya, jadi untuk mencari ide pokoknya itu yang kita baca hanya yang pertama sama yang terakhir saja. Ya, coba sekarang kita baca. Boleh Bu Guru minta tolong Mbak Eva untuk membaca kalimat pertama di paragraf pertama, Mbak Eva? Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Oke, keren sekali Mbak Eva. Sekarang Bu Guru minta tolong Mbak Irawati untuk membacakan kalimat terakhirnya. Oke, Bu. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Oke, sekarang kita bandingkan ya paragraf pertama, kalimat pertama dengan kalimat yang terakhir. Sudah? Nah, anak-anak bandingkan. Kira-kira nih kalimat pertama dan kalimat yang terakhir ini yang lebih luas yang mana? Kalimat pertama membicarakan tentang apa? Kalimat terakhir menjelaskan tentang apa? Jadi Lebih luas kalimat terakhir, Bu. lebih luas kalimat terakhir atau luasan kalimat yang pertama? Ayo dicermati kembali. pertama, Ya. Bu. Yang pertama apa yang terakhir? Ayo coba dicermati. Pertama, Bu. Yang pertama apa yang terakhir? Pertama, Bu. Kayaknya. Oke, nah untuk lebih meyakinkan lagi, sekarang kita baca kalimat yang berikutnya, yaitu kalimat kedua. Oke, sekarang
Tolong Mbak Evi bacakan kalimat kedua sampai kalimat yang keempat. Di paragraf pertama Mbak Evi. Saya ya, Bu. Iya. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Lanjut sampai kalimat yang Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Nah, sekarang kita baca dari awal sampai akhir ya. Anak-anak simak Bu Guru membacanya. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal yang penting. Maaf, Bu Guru ulangi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Nah, berdasarkan uraian tadi, berarti kalimat utamanya pada paragraf pertama ini yang mana, Nak? Kalimat pertama atau kalimat yang terakhir? Kalimat pertama, Bu. Iya, keren sekali. Jadi, kalimat utamanya pada paragraf pertama ini adalah kalimat yang pertama. Oke, apakah anak-anak masih konsentrasi apa enggak ya? Bu Guru mau cek dulu nih konsentrasinya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, keren sekali. Ternyata anak-anak masih tetap konsentrasi ya, walaupun membaca bacaan yang banyak. Oke, sekarang kita lanjutkan membacanya untuk paragraf yang kedua. Sama ya, Nak ya. Jadi, untuk memahami kalimat yang panjang itu tidak perlu langsung kita baca semua. Tadi kita menggunakan metode apa? Guide reading. Iya, oke. Sekarang silakan anak-anak cermati kalimat-kalimat pada paragraf yang kedua. Ayo dibaca kalimat pertamanya. Coba Heni, tolong bacakan kalimat pertamanya. Baik, Bu. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Oke, kalimat yang terakhir. Mbak Eva boleh bantu Bu Guru, Mbak Eva? Kalimat terakhir paragraf berapa, Bu? Kedua. Oke. Pada sistem PLTS terdapat controller, baterai aki, dan inverter agar dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Nah, ini mudah ya. Coba Irawati dari Iya, Bu. Paragraf kedua ini kira-kira kalimat utamanya yang mana? Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Good job, keren sekali. Ternyata Irawati masih konsentrasi. Hebat. Kalau begitu kita bisa langsung lanjutkan ya, Nak ya, untuk paragraf yang terakhir. Nah, tadi teks eksplanasi itu paragraf ketiganya berupa apa tadi ya? Simpulan, Bu. Oke, Simpulan, Bu. Iya, sekarang kita baca apa sih kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut? Kita baca bersama-sama ya, dengan membaca lantang. 1, 2, 3. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh karena itu harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Oke, kemarin kita juga sudah belajar ya, Nak ya, di pembelajaran yang pertama dan kedua ya, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat proyek nih. Tadi anak-anak sudah menyimak di informasi yang terdapat pada video bahwa kita itu bisa melakukan usaha-usaha untuk menghemat energi supaya energinya tidak cepat habis. Nah, sekarang anak-anak silahkan cermati LKPD-nya. Ya, di situ sudah ada langkah-langkahnya ya. Tadi peralatan dan bahannya sudah disiapkan semuanya ya. Sudah, Bu. Sudah, Ini Bu. sudah siap, Bu. Ya, oke. Ayo, langsung disiapkan kardus-kardusnya. Disiapkan ya alatnya ya. Ada, Bu. Ya, sobekan kertasnya udah dibawa tadi ya. Sudah, Bu. Ada, Bu, ini dalam kotak, Bu. Kayu penyangga, gunting sudah siap semua. Sudah, Bu. Tuh, perhatikan cara membuatnya. Ayo, kita lakukan. Lapisi kardusnya dengan aluminium foil. Bu. Nah, masukkan ke dalam kardus, nah. Oke, sudah Bu. Nah, yang rapi ya, itu punya Eva. Ada lipat-lipat, tolong dirapikan Eva. Oke Bu. Iya, yang rapi. Taruh di tengah kan, Bu, ya? Ya, masukkan kardus kecilnya ke dalam kardus yang Kardus besar. yang besar. Ya, Iya. Bu. Udah, Bu, ini, Bu. Ya, itu apa namanya, sobekan-sobekan kertasnya dimasukkan di sela-selahnya itu. Di ruang antara kardus besar dan kardus. Oh, di pinggir-pinggir yang itu ya, Bu. Kardus besarnya itu. Nah, tuh. Udah, Bu. Udah dimasukkan. Ya, kalau sudah kita tarik yuk. Kita taruh di luar ya, di tempat Ya, yang Bu, kita keluar ya. Oke. Oke, kita tunggu 5 menit ya. Bu, keren sekali kacamata anak itu. Iya, Irawati juga kalau pakai kacamata cantik sekali. Ya, biar nggak silau ya, Bisa Bu. menggoreng dia Bu ya. Oh, berarti bisa ya, Bu, itu. Ternyata Masa? apa yang terjadi? Wah, Meleleh. margarin kita jadi meleleh. Meleleh. Berarti Iya. iya. Berarti kompor kita berhasil tidak? Berhasil. Hasil, Bu. Nah, Berhasil. sudah menonton berarti nanti anak-anak sudah mengerjakan semuanya, berarti sekarang anak-anak waktunya membuat laporan. Nah, silahkan buka LKPD yang kedua, nah. LKPD yang kedua. Ya, kita masukkan ke situ apa saja tadi yang sudah kita lakukan, ya. Laporan itu berarti yang pertama ada judulnya. Ayo dituliskan judulnya. Judulnya. Ya, kemudian apa tadi? Alat dan Alat dan bahan. selanjutnya langkah kerjanya, nah. Tolong dimasukkan di format laporannya yang ada di LKPD. Ya, sudah, Bu. Dari awal sampai akhir ya, Bu, langkahnya. Ya, kalau sudah selesai menuliskan langkah-langkahnya, tolong tuliskan kesimpulannya, ya. Oke, silakan dituliskan kesimpulannya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya tugas kalian adalah mempresentasikan hasil kerja kalian. Bu, ini sama rambutnya dengan saya, Bu, keriting. Wah, sama ya? Cantik ya. Iya. Oh, sudah ya di sini ya. Oh, ini hasil kerjanya Irawati nih ya. Iya, Bu. Wah, hebat Itu Irawati. yang saya juga, Bu. Oh, ini punya Evi nih. Iya, Kami gabung, Bu. Kami satu kelompok. Kami tim yang hebat. Iya. Oh, ini punyanya si Eva sama Dila sama Heni. Iya, Bu. Ya, hebat sekali ya. Oke, selanjutnya karena kita sudah mempresentasikan hasil, selanjutnya kita akan melakukan refleksi anak-anak. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, ya, kira-kira apa saja sih yang sudah kita pelajari? Eva. Iya. Ya Bu. Yang sudah dipelajari Eva.
Kita tadi sudah mempelajari tentang PLTS, Bu, yang menggunakan energi tanpa batas, yaitu cahaya matahari yang menghasilkan listrik. Oke, keren sekali Eva. Kalau Evi hari ini mempelajari apa tadi Evi? Membuat ini Bu, kompor Membuat kompor apa tadi? dan kompor Tenaga surya. Ya, membuat kompor tenaga surya. Kemudian tadi ketika kita menuliskan melengkapi teks eksplanasi, kita mempelajari tentang apa tadi? Ada 3 langkah, Bu. Langkah-langkah. Iya, apa saja tadi? Yang pertama, pernyataan umum. Iya. Nah, terus Kedua, deret Deret penjelas. penjelas, Bu. Kesimpulan Bu. Iya. oke, Terus tadi ada metode bacanya Bu tadi. metodenya apa tadi? Metode reading, guide Bu. reading Bu. Iya, gaya reading tadi artinya apa tadi? Itu Bu, panduan membaca Bu. Panduan membaca, Bu. Sekali Heni. Nah, satu lagi yang belum disebutkan, kira-kira apa tadi? Ketika kita menulis teks eksplanasi itu kita harus menggunakan kosakata yang bagaimana? Kosakata Baku. Baku. Ya, betul sekali. Kosakata baku itu apa tadi? Yang ada di KBBI. Sesuai dengan KBBI, Iya, Bu. kaidah kebahasaan Bu. Iya, pinter sekali. Kemudian, Nak, setelah ketika kita melakukan kegiatan tadi kan kita kan bekerja sama ya dengan kelompok ya di grup itu ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira nilai apa yang anak-anak peroleh ya dengan melakukan kerja kelompok itu nilai apa, Nak? Kerjasama, Bu. Yang kerjasama, Bu. Iya, kerjasama. Selain kerjasama harus apa? Tanggung jawab. Pinter, harus tanggung jawab. Terus Disiplin apa? Bu. Harus disiplin. Disiplin. Nah, apa sih manfaat yang kamu peroleh ya dengan melakukan percobaan kompor tenaga surya tadi, Nak? Manfaatnya bisa menghemat energi, Bu. Iya Bu. Jadi kita bisa menghemat Energi energi listrik. listrik Bu Ya, kalau kita pakai bisa- kompor Kalau tenaga misalnya surya. gas di rumah habis, kita tetap bisa masak ya, Nak ya? Jadi Iya, betul. bertambah Kita masak telur ya Bu. Bisa Aku masak pakai. arsik nanti, Bu. Oke, kalau dari materi tentang teks eksplanasi, apa manfaat yang kamu peroleh dengan mempelajari teks eksplanasi dengan metode guide reading? Nah, Kita bisa tahu intinya Bu, inti penjelasannya Bu. ya, jadi kita bisa memahami ya inti permasalahan yang dibahas dalam paragraf tersebut dengan Iya Bu, dengan cepat dan tepat Bu. Iya, keren sekali. Nah, kemudian apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran hari ini? Ayo. Setelah kalian mempelajari tentang teks eksplanasi, setelah kalian belajar tentang membuat kompor tenaga surya, apa sih yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran ini? Tidak perlu lagi capek-capek membaca teks, Bu. Iya, pinter Iya. sekali Irawati. Terus apa Terus lagi? kita bisa melakukan itu Bu, kegiatan menghemat energi Bu. Iya, betul sekali. Berarti kalian sudah paham apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, karena kalian sudah paham ya, sekarang kita akan menguji ya. Kita akan menguji kemampuan kalian ya dalam memahami materi dengan mengerjakan soal. Di sini Bu Guru akan memberikan waktu 5 menit. Siap untuk mengerjakan soal Ya, dalam Bu. 5 Iya menit Bu, siap. mulai dari sekarang. Bagaimana Eva? Bisa? Belum, Bu. Oke, dipelajari Belum selesai. pelan-pelan ya. Ingat tadi metode guide reading. Baca kalimat Iya Bu. pertama dan terakhirnya.
Kayaknya Irawati ini sudah senyum-senyum, ini kayaknya sudah bisa ini. Sudah sampai nomor Sudah, berapa? Bu. Nomor 4, Bu. Wah, keren sekali. Soalnya kan cuma 4, berarti Irawati sudah selesai ya. Iya, Bu. Hebat Irawati ini ya. Sudah? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, waktu habis. Kita Sudah, koreksi Bu. bersama-sama ya, Nak ya. Oke, baik. Kita koreksi bersama-sama ya, biar kita langsung tahu hasilnya. Oke, hari ini luar biasa sekali. Semua siswa sudah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Ya. Nah, karena kalian sudah luar biasa, Bu Guru punya hadiah buat kalian. Lagu, Bu. Nyanyi lagu. Cublak-cublak Judulnya suweng. Cublak-cublak suweng. Mari kita Suweng. nyanyikan bersama-sama. Oke, dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhirlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita tutup dengan berdoa, Nak ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak hebat atas semangat belajar kalian hari ini. Kalian semuanya keren karena sudah belajar dengan semangat ya. Kita akan berjumpa kembali besok dalam pembelajaran yang keempat ya. Tetap jaga kesehatan, baik-baik di rumah ya. Sampai bertemu besok. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.